Benar. buat para moms yang mungkin apa namanya si Hmm. kecil nih udah di rumah Hmm. lalu kayak tadi dokter bilang posisi tidur Hmm. kebanyakan di kiri di kanan, nenek kebanyakan di kiri di kanan, lalu udah peyang sedikit gitu misalnya. Itu cara memperbaikinya gimana dok? Selain harus ingat Oke, jadi gonta-ganti. jadi prinsipnya adalah kepala bayi itu masih bisa berubah-ubah ya bentuknya. Nggak usah takut panjul ke depan, panjul ke belakang, serong kanan, serong kiri. Pokoknya harus rajin-rajin yang namanya mengingat informasi ini ya. Dicatat ya. Sampai usia kurang lebih 18 bulan itu kepala bayi itu masih kebuka ya. Ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecilnya itu masih terbuka sehingga ada kesempatan untuk berubah bentuknya sedikit ya gitu. Nah, tapi perlu dicatat juga bahwa tidak sorry, kita itu tidak ada yang simetris bener-bener ya, tapi setidaknya Iya. agak lebih rapih lah bentukannya kira-kira begitu. Apa yang harus dilakukan yang pertama tadi, jangan pernah menidurkan atau memposisikan bayi dalam satu posisi terus-menerus. Misalnya, nenen di jam 8 pagi posisinya miring kiri, nanti nenen di jam 10 posisinya miring kanan. Begitu juga tidur. Jadi tidur yang jam segini posisinya kiri, nih tidur yang di sini posisinya kanan. Dan usahakan posisi tidur itu sebaiknya terlentang, ya kan? Jangan posisinya tengkurap, nanti kita bahas yang lain. Yang pasti posisikan anak itu ya di midline-nya. Jadi begini, jangan tidurnya tuh belok ke sono gitu, belok ke sono. Iya. Usahakan posisi bayi newborn itu midline dan menjaga aliran Pernapasan. nafasnya itu bagus. Nah, jadi posisinya itu agak sedikit menengadah begini. Bukan begini tapi bukan begini juga tapi begini. Gimana caranya? Boleh pakai banyak metode. Ada yang dulu dipakein kain di sini ya, gitu ya kan, untuk supaya aliran nafasnya. Ada yang dulu pakai apa tuh bantal-bantal gede. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang terbaik adalah memposisikan posisi kepala itu midline dan posisinya sedikit menengadah. Bebas. Sekarang banyak itu ngetren dan banyak yang bisa dipakai. Salah satunya ya pakai bantal kecil ya. Gitu kira-kira. Benar dok. Oke, berarti sebetulnya tujuan menggunakan bantal itu bukan untuk memberikan kenyamanan, tapi justru untuk membantu saluran pernafasan si kecil ya dok ya. Mantap. Jangan sampai gini kan, zaman dulu ada apa itu ya, bantal apa bulu angsa apalah segala macam. Iya. Udah aku nggak boleh sebut merek nanti kan. Jadi kayak gitu kan, bayangin ya tuh bulu angsa keluar itu ya, itu hati-hati juga gitu. Jangan sampai itu akhirnya bayangin tuh bulu angsa ceprot keluar ya kan, masuk deh ke sini. Yang ada tuh dede bayi malah bukannya happy bobo, malah nanti nafasnya jadi lebih nggak enak. Jadi benar-benar bijak-bijak ya gitu untuk memilih. Ya tadi gitu salah satu solusinya ada yang milih memakai bantal. Tapi pastikan posisinya gitu ya. Aku tuh harus mengingatkan banget posisinya tuh jangan sampai nanti bayi tuh jadi posisi begini pakai bantal tuh nggak boleh. Gitu, Oke, berarti kalau dari tadi dokter ngomong, berarti bantal untuk dewasa biasanya itu ya yang terbuat dari bulu angsa lah, microfiber itu tidak boleh digunakan untuk si kecil, begitu ya dok ya? Oke. Bener. Nah selain itu dok, selain bantal dewasa yang nggak boleh digunakan untuk si kecil, ada apa lagi nggak dok dari dokter sarannya nih dalam kita memilih bantal gitu ya buat si kecil? Oke, yang pasti nih bahannya dulu ya, jangan sampai kalau mau pakai bantal ya, jangan sampai memilih bahannya nggak bisa diserap. Bayi kan hobinya kan keluarin keringat, ya kan? Ya. Kebayang kan tuh ketan di sini, amburadul deh kulit di lehernya, bayangin tuh. Yang ada nanti malah tambah biang keringat, bukannya nyelesain masalah malah tambah masalah. Tuh yang penting. Dan jangan pakai bantal gede ya, aku melarang banget. Kenapa? Bantal gede itu pasti posisi kepala bayi nggak bisa begini, jadinya begini menekuk. Nah otomatis tadi saluran nafasnya itu tertutup sebagian dan akhirnya mengganggu pernafasannya. Hati-hati ya. Terus berikutnya lagi, jangan sampai gini nih di kepalanya tuh gini ya, gimana ya, nah nutupin di sini nih, hati-hati banget tuh ya. Jadi dia tuh menahan posisi belakang sehingga bayi kalau misalnya kanan kiri juga tidak terganggu dan tertutup oleh bantalnya itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tertutup lagi-lagi berbahaya untuk saluran pernafasannya dia, jadi dia terganggu saluran pernafasannya. Terus ya tadi bahannya ya, bahan jangan yang mudah
lepas-lepas tadi ya, kayak bulu-buluan itu ya. Bayangin jahitannya lepas, tiba-tiba cekluk masuk deh tuh ke hidungnya. Udah deh, itu udah mimpi buruk. Ya, itu jangan sampai mengganggu. Yang pasti bentuknya itu harus apa? Ngikutin lingkar kepalanya bayi. Nah, kira-kira gitu tuh. Apa ya? Bukan lingkar kepala, bentuknya ya. Bentuknya Iya. kepala bayi. Itu dia. Itu penting banget. Kenapa? Jangan sampai akhirnya tadi ntar bantalnya itu ke sini, ke kiri, justru malah mendorong posisinya ke kanan atau ke kiri yang akhirnya membuat dia berbahaya untuk I see. kesehatannya. Oke. Nah, bicara soal tadi kematian mendadak ya dok ya, gitu. Mungkin salah satu pro and con mengenai penggunaan bantal untuk bayi yang ada di luar sana adalah bantal ini bisa mengakibatkan kematian mendadak. Nah, gimana Betul. nih tanggapan dokter soal ini? Ya, tadi yang ku bilang ya di awal bahwa kematian mendadak itu banyak banget. Sebenarnya yang paling sering tuh adalah tidur tengkurap ya. Dok, anak aku tidurnya aku tengkurupin lebih nyaman dibandingkan dengan terlentang. Nggak bisa. Tidur tuh tadi udah posisi yang paling benar adalah midline. Ya, posisinya terlentang tuh paling indah dan paling bagus dan paling baik untuk kesehatan. Nah, jangan seneng gitu. Kecuali si bayi tengkurap sendiri, ya. Kecuali si bayi tengkurap sendiri. Jadi, jangan diposisikan tengkurap untuk tidur yang lumayan panjang karena itu bisa menyebabkan SIDS tuh. Ya, jadi kematian mendadak pada anak karena saluran nafasnya terjepit ya. Dan juga jantung dan parunya juga terjepit karena apa? Tertimpa sama badannya sendiri. Itu paling sering penyebabnya. Yang kedua, pemakaian bantal yang salah tuh ya, bantal emaknya dipakai buat dede bayi. Ya kan, untuk melindungi katanya kanan kiri supaya kagak jatuh. Bukannya makin benar makin bahaya. Kenapa tiba-tiba dia miring ke kanan, serep nih bantalnya di sini, kebayang ya. Nafasnya kayak apa tuh? Nah, itu dia, itu bisa menyebabkan tadi ya, sumbatan jalan nafas dan tadi kematian mendadak. Berikutnya bahan-bahan bantal yang tadi yang ku sebut-sebut berulang kali, yang katanya empuk lah, terus tapi nggak bisa membentuk badan dan justru amit-amit itu terlepas, bahannya bisa keluar terkira si dede bayi, udahlah balik lagi. Terus kalau misalnya posisi bantalnya gede, kan bayi suka gumuh ya kadang ya. Nah posisinya dia tuh di sini ya, terus dia gumuhannya di sini terus kesedot lagi balik lagi. Nah itu juga berbahaya buat janin. Hati-hati, makanya jangan sembarangan, jangan tergiur sama apa ya bahasanya, merek-merek yang bilang ini bahan dasar begini, enggak bisa begitu. Harus dilihat itu memang bentuknya tidak mengganggu posisi tidurnya si anak sehingga tidak membahayakan buat si anak gitu sih. Nah, sekarang aku pengen tanya dong sama Alan gitu loh. Apa sih solusi apa yang Baby Move ini tawarkan agar bentuk kepala bayi itu bisa mensupport bentuk kepala bayi gitu ya? Oke, aku bantu jawab nih Ci. Jadi kalau misalnya dari tadi kita udah dengar banyak banget penjelasan dari Dokter Andreas. Kalau misalnya menjaga bentuk kepalanya si baby juga harus misalnya pemilihan bantalnya harus yang jangan pilih bahan yang nggak mudah menyerap keringat. Terus juga jangan pilih bantal yang ukurannya terlalu besar. Nanti takutnya si babynya kalau misalnya tidur, apalagi yang kayak dulu yang bentuknya bulat itu tuh yang agak kayak donat, itu nanti malah takutnya bahaya juga buat babynya. Terus juga jangan yang terlalu tinggi di sisi kanan dan kirinya. Itu semua sebenarnya udah terjawab banget sama bantal dari Baby Move, yaitu bantal Loveness nih. Jadi di sini aku mau tunjukin, nggak apa-apa ya? Boleh Jadi, dong. Baby Move sendiri punya bantal Loveness, itu ada 3 varian. Ada yang pertama Loveness Classic, ada Loveness Plus, dan bantal Loveness Natural Care. Nah, jadi dari 3 bantal ini bisa langsung dilihat nih ya, untuk ukurannya juga kecil. Seperti tadi udah disebutkan juga sama Dokter Andreas, jangan pilih yang terlalu besar, takutnya nanti malah bahaya juga buat babynya. Terus jangan pilih bantal yang materialnya nih mudah sobek, atau nanti takutnya isinya keluar nanti malah masuk ke mulut atau ke hidungnya babynya. Nah di sini untuk bantal Loveness sendiri itu udah aman banget karena bantal Loveness ini udah diciptakan langsung. Baby Move tuh bekerja sama langsung sama pediatrician asal dari Eropa, yaitu namanya Dr. Manuel Meidenberg. Jadi untuk materialnya, untuk bentuk kontur cekungnya itu semua udah kita udah bekerja sama Dr. Manuel Meidenberg ini, sehingga si bantal ini nih udah aman dipakai untuk bayi gitu. Nah, apakah bantal Loveness ini bisa membantu mencegah kematian mendadak
Alan? Oke, kalau misalnya kematian mendadak tadi juga kan udah disebutin beberapa faktornya nih sama Dokter Andreas. Misalnya kalau bantalnya itu yang terlalu tinggi, nanti jadi pas si babynya kadang geser ke kanan atau geser ke kiri, nanti malah saluran pernafasannya itu hidungnya tuh ketutup sama bantalnya. Berarti kan kita harus pilih bantal yang emang ukurannya kecil. Itu udah terjawab Ci dengan si bantal Loveness. Terus Ya. juga kalau dibilang untuk tidur, baby disarankan tidurnya posisi telentang, midline, terus juga disangga nih di bagian belakang lehernya kan, supaya jalur pernafasan lurus biar lancar. Nah, ini untuk bantal Loveness sendiri di bagian sininya, bagian bawahnya ini tuh juga dia bisa menopang bagian belakang leher bayi. Jadinya juga aman karena kalau misalnya bantal kan ada yang begitu tidur malah ngikut bentuk kepala bayinya juga kan, atau dia nggak nyangga nih malah atau ketinggian kata dokter. Nah di sini karena cekungannya di sini lebih kecil, jadi dia sesuai banget sama ukuran bagian belakang lehernya si babynya nih, makanya itu dia bisa membantu menyangga, jadi aman juga gitu. Jadi selain dia menjaga bentuk kepalanya baby, dia juga bisa membantu untuk memposisikan si lehernya si bayi itu biar tengadah juga gitu. Nah, tapi kayak kurang afdol nih kalau kita nggak denger langsung nih cerita Mam yang udah menggunakan Loveness, ya kan? Nah, udah join juga sama kita malam hari ini ada Mam Sylvia nih. Hai Mam, boleh diceritain dulu nggak secara singkat gimana sih bentuk kepala si kecil dulu, lalu gimana pengalamannya Mam menggunakan Loveness hingga sekarang? Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia dan anak saya Oke, suaranya Stefan, belum. sekarang usianya udah 8 bulan. Sekarang kesibukan saya sehari-hari sih ibu rumah tangga aja sama freelance design. Jadi aku mulai sadar kalau kepala Stefan Peyang tuh waktu usianya 3 bulan. Nah, waktu itu sih gara-garanya aku jarang kayak pindah posisi kepalanya gitu. Jadi akhirnya bagian kepalanya tuh ada yang cekung sama kayak datar gitu. Nah, waktu itu kan akhirnya Baby Move ada Loveness Challenge. Akhirnya aku ikutan. Jadi yang bikin aku percaya itu karena bantal Loveness Plus ini diciptakan sama dokter anak asal Eropa. Jadi terus di bantalnya tuh ada kontur cekung yang pas banget dipakai buat kepala bayi. Dan biasanya bantal Peyang tuh kan cuman bisa dipakai bentar doang ya. Kalau yang bantal Loveness Plus ini bisa sampai 1 tahun sih. Atau sampai kepala anaknya masih cukup ya di bantalnya. Nah, kalau perubahannya sih di bulan pertama sama bulan kedua itu yang pertama kali kelihatan tuh bagian yang cekungnya sih. Jadi cekungnya tuh perlahan-lahan tuh kayak udah balik lagi gitu. Nah, akhirnya di bulan ketiga itu kepalanya udah normal, udah bulat normal lagi, udah nggak peyang lagi kayak yang sebelumnya. Jadi menurut aku sih cepet banget ya, 3 bulan aja udah bisa balikin kepalanya yang pertamanya peyang, udah jadi bulat normal lagi, kayak waktu lahir. Intensitasnya, yang pasti setiap kali tidur malam, itu Stefan selalu pakai bantal Loveness Plus. Tidur siang juga pakai. Terus kalau kita lagi jalan-jalan gitu, atau muter-muter komplek kan biasanya pakai stroller. Itu juga pakai Loveness Plus sih. Nah, karena ada anti slipnya, jadi awal-awal Stefan kan juga pakai bantal yang miring anti gumoh itu. Nah, jadi habis pakai bantal yang anti gumoh, terus aku tambahin bantal Loveness Plus. Nah, itu kan ada anti slipnya, jadi nggak goyang gitu. Nah, yang aku suka itu bahannya tuh lembut banget dan bisa nyerap keringat. Nah, baby aku kalau tidur tuh kan keringatan banget nih. Jadi kalau pakai Loveness Plus ini jadi nggak bikin biang keringat. Terima kasih banget buat Baby Move udah kasih kesempatan aku buat nyobain bantal Loveness Plus ini. Pertamanya tuh aku udah hopeless banget, kepalanya Stefan udah peyang, tapi akhirnya bisa balik lagi berkat Loveness Plus. Buat parents lain, cobain deh Loveness Plus. Dari kepalanya yang kalau udah terlanjur peyang, pasti bisa balik pelan-pelan. Dan kalau belum, sebaiknya lebih baik dicegah sih. Karena Loveness Plus ini juga bisa buat mencegah. Thank you, Baby Move.